Maafkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Anda sedang mendengarkan Pesona Sore bersama Sukmawati Soekardi. 99,6 Brasa FM. Sahabat Ras, tentunya masih di Pesona Sore, masih bersama saya Sukmawati Soekardi. Sebagaimana yang sudah saya soundingkan ya di awal saya buka program Pesona Sore hari ini, kalau saya tidak seorang diri ya sahabat Ras, karena ditemani oleh narasumber saya dalam talk show kesehatan penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini sudah bergabung bersama saya Ibu Alita Karen. Halo Ibu Alita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat ya. Sangat-sangat sehat. Karena bagaimanapun juga kita memang harus berperilaku hidup dan yang bersih dan sehat. Ini mempengaruhi bagaimana produktivitas, kenyamanan. Ibu Alita Karin sendiri dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan. Nah, ini Bu Alita kita talk show-nya membahas tentang hidup bersih dan sehat. Ini tentunya ada yang pengen kita tahu. Nah, ini kalau bicara tentang gerakan PHBS sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, disebutkan PHBS ini adalah kependekan dari itu tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertiannya sendiri ini yang bisa kita kulik ya bahwa terkait semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota maupun menolong diri sendiri dari perilakunya. Karena ternyata kenapa kita sakit ya biasanya dari pola hidup kita sendiri. Ini yang pengen kita perdalam Ibu Alita, seperti apa sebenarnya teman-teman dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan atau YPMP dalam menjadikan PHBS ini sebagai isu yang saat ini dilakukan. Boleh dijelaskan dulu nih Bu Alita terkait YPMP itu apa sih? Silahkan. Oke, terima kasih. Ya, saya menghabiskan sebagian hidupku untuk gerakannya dan sekarang ini kami bergabung di Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan. YPMP ini sebetulnya dia sudah ada lama sekali dari tahun 2000-an ya, tepatnya di 1998 pada saat gerakan perempuan sudah mulai berjalan. Pendirinya sendiri itu adalah almarhum Ibu Sohra Andi Basso ya. Dan sebelumnya ini bukan yayasan tapi berupa forum pemerhati masalah perempuan. Tetapi karena makin hari makin ke belakang kemudian ada juga dari aturan pemerintah terkait kelembagaan dan perizinan suatu organisasi, maka kemudian forum ini berubah namanya menjadi yayasan. Nah, saat ini Yayasan FPMP ini saya sendiri sebagai sekretaris di dalam lembaga. Kemudian ada juga Aflina Mustafa Ina. Kalau teman-teman terbiasa digerakkan, Aflina ini biasa kita panggil Pino gitu. Dan kemudian ada juga Kak Ambo Mase sebagai bendahara. Pembinanya sendiri itu ada Ibu Andi Nina Basira dan Prof. Ici Daud. Prof. Ici ini kesehariannya di Universitas Hasanuddin di Fakultas Pertanian. Nah, kenapa kemudian kita memutuskan untuk berkampanye PHBS gitu? Ini tidak terlepas juga dari visi dan misi organisasi kami, gitu ya. Selain kemudian menjadi fasilitator masyarakat, kami juga sudah lama kami juga bergerak di isu kesehatan. Lebih spesifiknya di kesehatan reproduksi perempuan. Nah, pada saat kemudian ada tawaran untuk mengkampanyekan PHBS ini, karena melihat ini sejalan dengan visi misi organisasi, kami memutuskan untuk sejak pandemi dinyatakan berakhir dan menjadi endemi gitu ya, kami merasa kalau ini tetap harus digaungkan pola bersih
perilaku bersih dan sehat ini harus terus dibunyikan sehingga masyarakat akhirnya terbiasa ini berperilaku bersih dan sehat, itu akan terbawa terus dalam keseharian mereka. Nah, program ini sendiri kali ini kami mencoba untuk merambah 8 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kami mulai dari Makassar, kemudian ke Goa, Jeneponto, Takalar, dan Bantaeng. Setelah itu kami ke Maros, Pangkep, dan terakhir ada di Bone. Seperti itu. Wah, ini berarti 8 kabupaten kota dengan tim yang ada. Ini wah luar biasa kerja kerasnya ya Bu Alita ya. Karena bagaimanapun juga ini hal vital, bicara tentang kesehatan, kebersihan. Tapi ternyata ini salah satu isu mungkin yang diangkat oleh teman-teman di YPMP. Nah, oleh karena itu saya pengen mendalami lagi Bu Alita. Sebenarnya YPMP ini dia fokus atau mungkin secara luas mengangkat isu apa begitu? Ya, karena kami sesuai dengan nama kami ya, pemerhati masalah perempuan. Jadi pada saat ini kami lebih fokus kepada isu-isu penguatan kapasitas perempuan ya. Ini mulai masuk tahun politik gitu ya, masuk tahun politik. Yang pasti YPMP juga tidak ikut diam dan menjadi penontonnya. Kami beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan pendidikan politik untuk teman-teman perempuan yang punya keinginan besar bisa masuk dan berpartisipasi di dalam lembaga penyelenggara pemilu, diantaranya KPU dan Bawaslu. Kami melakukan pendidikan politik melalui online dan pesertanya itu dari 24 kabupaten kota yang ada. Nah, seperti itu. Nah, di samping itu juga pada saat ini YPMP juga terlibat ikut aktif dengan teman-teman gerakan yang lain di dalam menjalankan kami kemudian ikut dalam jaringan organisasi masyarakat sipil kawal pemilu. Jadi seperti itulah yang kita lakukan sekarang. Jadi salah satunya terkait dengan peningkatan atau memperhatikan bagaimana partisipasi politik perempuan dan bagaimana keterlibatan peran aktif mereka di dalam. Dan itu berarti apakah hanya isu politik saja terkait dengan perempuannya? Yang pasti tidak, karena kali ini kan kita bicara di isu kesehatan. Baik, itu sisi yang akan kita dalami hari ini. Betul. Sebelumnya itu juga kami tetap melakukan kampanye untuk kesehatan reproduksi perempuan. Itu dia, karena banget perempuan banget ya, reproduksi perempuan. Nah, tadi disebutkan bahwa ya setelah pandemi berarti memang hidup sehat ini tetap digaungkan karena justru supaya menghindari lagi hal yang sama terjadi. Nah, pertanyaan saya berarti peran yang diambil YPMP dalam masa-masa pandemi yang sulit itu begitu besar, mungkin bisa tergambar seperti apa? Ya, pada saat pandemi kemarin saya mewakili YPMP masuk ke dalam relawan yang bertugas di hotel untuk pasien-pasien COVID yang isolasi di sana. Jadi kami bertugas itu selama kurang lebih 2 tahun, pasnya 1 tahun 10 bulan. Itu kemudian setelah YPMP juga beberapa kali mengadakan vaksinasi gitu ya. Yang pertama bekerja sama dengan teman-teman alumni Fakultas Sospol Unhas. Kemudian FPMP dengan didukung oleh filantropi Perhimpunan Filantropi Indonesia, kami mengadakan vaksinasi dan juga pembagian hygiene kit. Dan pada saat awal-awal pandemi juga gitu ya, kami turun melakukan sosialisasi pada saat ada bencana. Kan pada saat itu pada pandemi itu di saat yang sama juga di Luwu Utara terjadi banjir bandang. Nah, kami sempat turun ke situ juga mensosialisasikan dan sekaligus membagi-bagikan hygiene kit termasuk masker di dalamnya. Wah, bisa dibilang ini berani sekali Bu Alita saat itu ya, yang kita masih gagah bagaimana menghadapi pandemi, tapi akhirnya Bu Alita relawan masuk langsung menangani berhadapan dengan penderita COVID ya. Berarti sempat kena waktu itu Bu Alita?
selama pandemi itu saya tidak terpapar Wih, pada saat mendampingi pasien-pasien COVID di hotel itu saya tidak terpapar. Justru terpaparnya itu setelah tidak ada isolasi di hotel, kembali ke rumah, di situ saya terpapar. Sehingga berangkat dari situlah kemudian saya selalu mensosialisasikan sehebat apapun kita menjaga kebersihan, tapi pada saat kita lalai, dimanapun kita bisa kena. Jadi dicari saja celahnya. Iya. Sedikit lalai Iya. bisa langsung kena. Betul. Baik, itu kita menjadi pelajaran bagi kita semua terkait bagaimana dengan gaya hidup bersih dan sehat ini. Ternyata Iya. penting sekali karena celahnya dikit aja bisa masuk tuh virus dan Betul. bakteri. Baik, kita fokus nih ke isu terkait dengan PHBS. Sebenarnya PHBS ini apa sih? Bisa dijelaskan lebih jauh gitu, Bu Alita? Ya, PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Iya. Ini sebetulnya berangkat dari kenapa kemudian kami memutuskan untuk tetap mengkampanyekan ini karena pertama, sehat itu menjadi hak semua orang gitu ya. Kita ingin sehat tapi kemudian kita tidak melakukan pola hidup yang bersih, ya itu sama saja. Tidak usah jauh-jauh. Bila kita keluar dari mana-mana dan kemudian ini mau makan saja, kalau kita tidak mencuci dulu tangan kita, hampir bisa dipastikan gitu ya, kuman-kuman atau bakteri itu akan masuk melalui tangan yang kita sentuhkan makanan kemudian masuk ke dalam mulut kita. Itu satu. Kemudian di samping itu juga tidak hanya bicara soal kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan pun itu masuk dari PHBS ini gitu ya. Nah, apa yang menjadi sasaran kami pada saat turun ke kabupaten kota untuk mengkampanyekan ini gitu ya. Contoh seperti Makassar yang kalau hujan kemudian kita sudah melihat daerah-daerah tertentu itu yang suka tidak suka pasti akan terjadi banjir di situ. Setelah ditelusuri ternyata sampah itu ngumpul di satu titik, misalnya di ujung kanal gitu misalkan ya, kalau di Manggala itu semua ternyata isinya penuh dengan sampah-sampah plastik. Ini kan berarti cerminan perilaku hidup bersih dan sehat itu kurang ada di situ. Kenapa kami katakan kurang? Karena sampah itu masih di mana-mana. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan akibat yang lebih luas lagi yaitu banjir. Itu kemudian kalau kita turun ke daerah. Misalkan pada saat di Pangkep itu kami mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat dan sinerginya dengan lingkungan gitu ya. Karena ini merupakan daerah pesisir, berarti kami mengkampanyekan jangan membuang sampah di laut gitu ya. Karena efeknya bukan hanya kembali ke kita, tapi kemudian biota laut itu atau lingkungan laut itu akan menjadi rusak gitu kan. Dengan mengambil contoh pada saat ikan paus terdampar ditemukan ternyata setelah dikuliti hampir sebagian besar isi perutnya itu plastik ya, jadi yang dia konsumsi sehingga penting untuk ini selalu disuarakan. Nah, itu untuk lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana kalau di tempat kerja kita? Tetap ini harus diperlakukan gitu. Jadi sehingga tagline yang selama ini kita dengar kebersihan itu adalah sebagian besar dari iman, itu memang betul-betul bisa kita implementasikan dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Nah, berarti bolehkah saya menyebut bahwa PHBS ini berkaitan spesifik terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan sampah dengan benar sehingga tidak berdampak kesehatan kepada lingkungan dan manusia itu sendiri. Ya, itu salah satu ya. Baik. Itu salah satu. Jadi tidak melulu bicara soal sampah, tapi apapun yang berkaitan dengan kesehatan kita. Seperti apa lagi indikasi-indikasi PHBS yang mungkin perlu diketahui dan di-refresh lagi bagi sahabat Trust yang mendengarkan kita baik lewat YouTube. Jadi kita saat ini live YouTube juga Bu Alita dan juga tentunya live streaming di website kita di radioalmarkas.co.id. Nah, seperti apa Bu Alita? Ya, salah satu contoh misalkan gini ya. PHBS ini kaitannya dengan hidup bersih dan sehat. Iya. Dan kemudian sasaran kami itu adalah kelompok rentan ya. Kelompok rentan kali ini kami bicara lebih spesifik yaitu orang tua, balita, dan kemudian teman-teman disabilitas gitu ya. Berbicara PHBS kepada kelompok rentan tidak lepas dari apa di samping mereka secara pribadi selaku orang tua, ada juga orang lain yang ada di dalam lingkungan orang tua ini misalkan ya. Kita kasih contoh, COVID itu
pada saat COVID kemarin ya, orang yang terlihat sangat sehat tidak sadar kalau ada virus COVID di dalam badannya, gitu ya. Pengalaman kami di lapangan pada saat itu ya, tiba-tiba orang tua di rumah dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba ya dalam Iya. kondisi sehat dilarikan di rumah sakit karena sesak napas. Pas sampai di rumah sakit dites ternyata terpapar COVID. Orang tua ini tidak pernah keluar, dia hanya dalam rumah. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, dia bisa tertular dari mana? Nah ternyata ada anak-anak di dalam rumah yang keluar masuk. Nah pada saat keluar masuk itulah, itu yang kemudian tidak sadar, mereka yang menularkan COVID gitu kan. Orang tua itu kan rentan, apalagi kalau punya penyakit komorbid. Nah kalau kemudian jadi perilaku ini PHBS untuk mencuci tangan itu Iya. tetap harus dipraktekkan dimanapun. Karena kita tidak pernah tahu. Seandainya kalau virus COVID itu terlihat begitu dia Iya. nempel di tangan kita dan terlihat, mungkin tidak persoalan. Ini kan dia tidak terlihat. Jadi kita tidak pernah bisa memprediksi apakah saat ini saya terpapar COVID atau tidak. Mungkin kekebalan tubuh saya kuat sehingga virus itu ya hanya datang, nempel, kemudian dia pergi atau mati gitu ya, karena perilaku hidup bersih saya. Tapi kemudian pada saat tertular kepada orang Rentan. tua dan rentan, kemudian punya komorbid, nah Iya. itu yang berbahaya. Seperti itu. Berarti boleh dikatakan selain dengan pengelolaan sampah yang baik, kemudian juga menjaga kebersihan diantaranya cuci tangan. Nah berarti kan ada tuh praktek cuci tangan Iya. yang benar, yang tidak asal cuci tangan saya, aduh masih asal cuci tangan, asal ada sabun berasa udah pede bersih nih. Nah itu juga semua disosialisasikan Iya. seperti itu. Jadi di 8 kabupaten kota itu praktek mencuci tangan itu tetap kita lakukan. Jadi kami pun tidak mensosialisasikan ini sendiri. Kami pun tidak berjalan sendiri, tetapi ada dinas kesehatan yang selalu mengikut pada kami, gitu ya. Jadi dinas kesehatan akan bercerita bagaimana perilaku PHBS itu dan apa yang harus dilakukan pada saat masyarakat kemudian suatu saat misalkan ada orang sakit tidak hanya dibiarkan di rumah tapi harus ke puskesmas ataupun ke layanan rumah sakit. Kan kadang-kadang masyarakat itu taunya hanya batuk biasa. Tapi dia tidak sadar begitu datang ke begitu parah dan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, ternyata dia sudah punya TB di dalam gitu kan. Kan TB ini sekarang dia mulai naik lagi untuk sulsel. Nah, ini juga kita gaungkan. Nah, dinas kesehatan juga yang mempraktekkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan disupport juga oleh pemberian vitamin. Jadi pada saat kami datang, kami menjelaskan, kemudian pada saat peserta pulang, mereka akan mendapatkan hygienic kit. Jadi isi hygienic kit itu brosur-brosur, pamflet-pamflet yang berisikan ajakan hidup bersih. Kemudian ada vitamin di dalam, ada masker dan juga ada hand sanitizer untuk mereka bisa pakai pada saat mereka tidak mendapatkan air bersih untuk membilas mencuci tangan dan ada sabun gitu ya. Berarti selain mencuci tangan, pengelolaan sampah yang baik, yang benar, selain itu juga ternyata terkait masker juga, penggunaan masker. Berarti kalau dari segi kesehatan untuk soal dan saat ini itu apakah memang kayak wajib gitu loh Bu untuk pakai masker dan itu masuk nggak PHBS ataukah sudah tidak wajib tapi pada waktu-waktu tertentu seperti apa? Sebetulnya kalau masyarakat menganggap itu penting, memang sangat-sangat penting gitu ya menggunakan masker. Kalau misalkan kemudian saat kita flu dan kita tidak menggunakan masker dan hanya bersin sesuka-sukanya, ya sudah bayangkan begitu banyak virus yang keluar dan itu bisa berimpact kepada orang lain. Jadi pada saat sosialisasi pun kami mensosialisasikan bagaimana cara bersin atau cara batuk yang benar. Itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini ya, pada saat sosialisasi itu adalah bagaimana seorang perokok itu dia tidak membahayakan orang di sekitarnya. Itu dia. Gitu kan? Bagaimana bila seorang ayah yang putra atau putrinya baru berumur tidak usah bicara bulan tahunnya baru berapa hari dan kemudian mencium bukan hanya asap ya tapi mencium bau rokok yang ada pada saat
ayahnya masuk matiin rokoknya, Iya. tapi tidak melakukan kumur-kumur, tapi langsung masuk. Itu kan asapnya, bau rokok itu masih tertinggal. Kemudian di baju-bajunya itu kalau terhirup bayi yang baru berapa hari itu beresiko. Aduh, Dia langsung bisa gendong anaknya karena Iya, lemes, itu. belum ganti baju, Iya, habis dia bisa rokokan. terkena ISPA itu si bayi. Nah, itu juga yang kami sosialisasikan bagaimana kemudian tidak merokok di hadapan orang tua yang punya komorbid, penyakit Iya. penyerta gitu kan. Nah, itu sangat-sangat beresiko. Itu semua kami sosialisasikan di sana. Jadi berarti kalau untuk pakai masker sendiri dimaksimalkan ketika sakit pastinya, Iya. supaya tidak menularkan orang lain. Pun kalau kita mau menjaga diri kita juga, Iya, sangat-sangat bisa. sebaiknya dianjurkan. Kan pada saat kita keluar Ya. gitu ya, pada saat kita keluar kita di jalan gitu Iya. ya, naik kendaraan atau apapun itu kan debu-debu itu akan ini. Ada orang yang memang mereka alergi debu. Iya. Nah, dengan memakai masker itu kan sangat-sangat terbantu. Di samping kita juga kita bisa menyaring apa yang bisa masuk ke dalam badan kita melalui hidung. Pada saat menghirup mungkin tidak terlihat, tapi ada serpihan-serpihan mikroorganisme itu bisa masuk ke dalam hidung. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau bicara tentang PHBS ini tidak hanya soal bagaimana individu kita menjaga kebersihan dan kesehatan, tapi ada ekologi di situ, lingkungan yang menjamin juga kita, kayak misalnya gini, ini mungkin memang dikatakan tidak terlalu relate dengan kita, tapi takutnya itu terjadi pada Makassar misalnya. Jakarta, ya kan sebagai ibu kota itu dilihat dari sisi polusinya Iya. itu sudah sangat tidak sehat. Iya. Bahkan kalau tidak salah Korea Selatan ya mewanti-wanti warga negara yang ke Jakarta Iya. untuk menjaga diri dari polusi yang sudah lewat ambang batas. Berarti kan ekologi lingkungannya yang tidak Iya. sehat. Tapi kita tidak bisa kendalikan nih. Iya. Nah, itu dia yang menarik. Karena kita tidak bisa kendalikan, siapa yang harus mengendalikan, dan sejauh ini pengendalian, dan kita juga misalnya di Makassar, teman-teman di YPMP tentunya melakukan hal-hal yang supaya lingkungan ini tetap terjaga yang bukan kita bisa kendalikan. Mungkin di sini regulasi, yang keluarkan regulasi pemerintah. Nah, mungkin ada alur yang bisa diceritakan oleh YPMP. Ya, kalau kita bicara soal ekologi ya, dan bicara advokasi, YPMP secara individu, secara kelembagaan untuk melakukan advokasi sendiri tidak. Tapi FPMP dengan jaringan yang ada gitu ya. Iya. Jadi bila mana isu itu kita rasa relevan dengan lembaga dan sejalan, kita pasti akan ikut masuk untuk melakukan advokasi itu. Gitu kan. Misalkan beberapa tahun yang lalu pada saat advokasi BPJS, FPMP ikut, masih FPMP waktu itu, FPMP ikut masuk dalam jaringan advokasi tersebut. Kemudian tidak bicara yang lain ya, tapi misalkan pada saat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, undang-undang TPKS mulai dibunyikan, FPMP masuk di dalam jaringan masyarakat sipil untuk ikut serta. Jadi kalau bicara advokasi, FPMP akan selalu maju bersama dengan teman-teman jaringan. Kalaupun itu bisa dilakukan oleh FPMP sendiri, YPMP sendiri kami akan lakukan. Tapi kalau advokasi biasanya kita akan kuat kalau menggunakan kekuatan jaringan. Itu akan lebih berbunyi. Jadi serentak untuk menggaungkan, misalnya menjaga ekologi supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan tadi. Baik, saya kembali lagi deh. Saya pernah Bu Alita, jalan-jalan ke wilayah lupa ya wilayahnya, tapi pinggir-pinggir pantai gitulah. Dan itu untuk tempat BAB-nya pun itu masih ada yang langsung gitu nyemplung di perairan. Nah, ini tentunya berkaitan juga dengan PHBS-nya. Nah, seperti apa sebenarnya idealnya pengelolaan sanitasi ini, dan adakah peran dari teman-teman YPMP dalam meningkatkan kesadaran sanitasi yang baik, benar, dan bersih? Ya, bicara soal sanitasi ya, itu masuk di dalam PHBS ini, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kemudian pada saat kita mulai BAB maupun BAK itu tetap harus dilakukan pada tempatnya, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh di pinggir pantai. Beberapa tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu, di pesisir Kecamatan Mariso gitu ya, di salah satu kelurahan Mariso itu masih ada malah yang kita bilang istilahnya itu WC lempar.
gitu ya. Mhm. Itu kemudian dilempar. Nah, itu masih ada. Hmm. Kami pernah berupaya untuk melakukan advokasi, Iya. bersinergi dengan pemerintah kota untuk melakukan atau mendirikan WC umum di situ, sehingga bisa membantu keluarga-keluarga yang tinggal di situ untuk lebih lebih bisa hidup bersih dan sehat ya, dan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kemudian ada kendala yang lain. Ternyata lokasi untuk membuat WC umum pun itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR besar ya. PR besar bukan hanya untuk mereka yang tidak mampu mengadakan sanitasi ya, tapi bagaimana pemerintah juga untuk lebih lebih bisa care gitu ya. Iya. Kalau memang masih ada masyarakatnya yang sampai hari ini pun belum punya WC baik umum ya, apalagi untuk rumah tangga secara pribadi itu belum ada. Nah, ini yang harus kemudian dicarikan solusinya. Sampai hari ini masih ada sih beberapa kepala keluarga yang masih memakai metode WC lempar seperti itu. Biasanya itu di pesisir, Mariso, kemudian di Kecamatan Talo, yang itu di Biringkanaya, di Untia ke sana itu. Nah, ini yang kemudian harus diklarifikasi, dikasih turun, kemudian ini bisa tidak untuk membuat atau mengadakan WC umum di sini. Sebenarnya warganya maukah tapi tidak ada fasilitas dan mungkin secara pribadi tidak bisa membangun karena keterbatasan anggaran mereka secara pribadi? Atau Iya, bagaimana? jadi gini, Iya. kan di daerah pesisir-pesisir itu jarang mereka punya rumah sendiri. Biasanya itu mereka pendatang. Iya. Mereka pendatang musiman, kemudian nanti pulang ke kampung. Misalkan taruhlah kalau misalkan di Kecamatan Mariso, kemudian Tamalate Separuh, itu hampir kebanyakan misalkan orang seperti di Jeneponto. Iya. Karena mereka datang dan kemudian tinggal berkumpul di situ. Kemudian di pesisir Talo, Biringkanaya pasti orang dari Maros, gitu kan, jadi terlihat. Nah, pada saat mereka kemudian tinggal dan berusaha di sini, tapi tidak punya rumah dan hanya tinggal ngekos, ngontrak-ngontrak begitu, ya mereka kan tinggal seadanya, gitu ya. Kalaupun kemudian yang punya rumah tidak punya fasilitas, dia hanya punya tanah gitu, dan kemudian mereka bangun rumah-rumah tidak permanen, semi permanen, ya sudah. Kasus-kasus WC lempar itu akan terjadi di sini. Tuan rumah sih dia nggak akan mikir sampai ke sana, gitu kan. Yang pasti sudah saya ngasih kontrakan, urusan yang lainnya itu urusanmu, yang penting uang kontrakan masuk terus, seperti itu. Dan tidak memperhatikan bahwa harusnya ada tempat sanitasi yang benar. Betul. Nah, berarti selain karena mungkin bisakah saya bilang kesadaran juga? Kesadaran juga Nah, sangat-sangat itu rendah. dia. Saya pengen tahu seperti apa sebenarnya pantauan atau mungkin pengamatan, bahkan mungkin dari proses edukasi dan seterusnya yang dilakukan oleh teman-teman dari MP ini terkait dengan kesadaran pengamalan ya, pengaplikasian PHBS di konteks warga Kota Makassar seperti apa? Ya. Kalau bicara konteks Kota Makassar ya, ini sudah sangat-sangat progresif dibandingkan kemudian kalau kita ini berkaca atau kita turun ke kabupaten kota lainnya. Ya, hanya beberapa daerah memang yang betul-betul menjadi PR untuk pemerintah kota, bagaimana kemudian merapikan daerah-daerah slum, daerah-daerah kumuh itu, sehingga sekalipun itu masuk dalam area kumuh, tapi kemudian lingkungan itu tetap harus bersih, gitu kan. Bukan pekerjaan yang mudah, apalagi perilaku ini tidak segampang membalik telapak tangan. Hari ini kita bilang kamu harus bersih, besoknya mereka harus bersih. Karena ini kan perilaku kebiasaan yang sudah melekat, dan kalaupun itu harus dirubah itu juga butuh proses, gitu ya. Tapi kalau kita kemudian mau membandingkan PHBS saat ini dan PHBS 2-3 tahun yang lalu, ini sudah sangat-sangat luar biasa. Signifikan progresnya? Sangat-sangat signifikan. Masyarakat sudah mulai sadar, itu satu. Yang kemudian yang kedua, bukan hanya lembaga kami yang melakukan penguatan PHBS itu. Pemerintah melalui PKK, melalui Posyandu, melalui Dinas Kesehatan, bahkan dari Dulkab ini, di KB juga, Dinas KB itu semua. Jadi ini kerja-kerja keroyokan. Ya, karena mungkin ini satu hal yang penting gitu loh. Ini penting karena
kalau kita tidak bersih dari sekarang, bisa jadi 10-20 tahun lalu kita tidak bisa menghasilkan generasi yang baik gitu kan. Nah itu. Baik. Kalau kita udah hampir di penghujung diskusi kita nih Bu Alita, ada tantangankah yang dirasakan oleh teman-teman di FMP dalam melakukan pencerahan edukasi lah terkait dengan PHBS ini? Ya, sebetulnya tantangan pasti ada ya. Tantangan itu ya pertama, masyarakat yang sudah merasa saya masih tetap sehat saja sekalipun saya tidak bersih gitu ya. Sekalipun saya hanya mandi 2 kali 3 kali sehari, tapi saya tidak ada penyakit-penyakit yang bagaimana gitu kan. Nah itu menjadi tantangan. Ada juga tantangan yang 1-2 orang yang nggak perlu, kami sudah terbiasa dengan ini, nggak usah lagi diganggu-ganggu. Nah itu tantangan-tantangan seperti itu. Tapi kemudian di samping tantangan ternyata banyak sekali peluang-peluang yang akhirnya kami dapatkan pada saat melakukan sosialisasi. Teman-teman misalkan teman-teman Karang Taruna, kami mau bantu, nanti kami sosialisasikan juga nih kalau kami pergi ke sekolah-sekolah. Kader-kader Posyandu, kader-kader PKK, bahkan pemerintah desa yang beberapa kabupaten tuh kami justru menggunakan aula desa untuk pertemuan itu dan sangat-sangat disambut baik oleh kepala desa. Nanti kami akan lakukan karena ini kan sebetulnya untuk kepentingannya mereka juga. Kalau kemudian lingkungan itu bersih, semua orang tahu porsinya, bagaimana membuang sampah, bagaimana menjaga kebersihan lingkungannya, ya ketakutan terhadap penyakit, ketakutan terhadap misalkan ada banjir pada saat hujan, itu akan berkurang gitu kan, karena mereka sudah tahu bagaimana menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ini baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Berarti teman-teman di FMP betul-betul memperhatikan dari segi preventifnya. Jadi sebelum pencegahannya sebelum terjadinya penyakit akibat tidak PHBS tadi. Baik, karena kita sudah di ujung diskusi kita, Bu Alita, ada closing statement yang mungkin ingin disampaikan kepada sahabat Ras baik yang bergabung lewat FM maupun streaming kita dan di YouTube channel kita yang sedang live saat ini. Silakan Bu Alita. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman Ras FM. Itu ya. Secara tidak langsung teman-teman sudah membantu kita untuk mengkampanyekan PHBS ini. Bentuk-bentuk seperti ini yang kami harapkan dari teman-teman media yang lainnya. Kita cuma punya kekuatan jaringan bersama untuk bisa melakukan ini semua, itu ya. Dan kepada masyarakat, siapapun yang mendengar, kalaupun kemudian PHBS itu belum kita bisa aplikasikan sekarang, mari kita coba pelan-pelan. Memang tidak gampang, tapi bukan mustahil juga kalau ini bisa dilakukan. Seperti itu. Luar biasa sekali. Bu Alita, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Ras FM. Dan tentunya kita juga terima kasih kepada Anda sahabat Ras yang sudah setia mendengarkan kita dan menyaksikan kita juga di YouTube ya. Baik di FM, kemudian live streaming ini sambil mengingatkan juga Bu Alita untuk bisa bergabung di live streaming kita dan tentunya bisa juga melihat atau menonton siaran ulangnya di YouTube channel Ras FM Makassar. Tetap di sini ya sahabat Ras 99,6 Ras FM.